Selamat hari Minggu, umat yang dikasihi Tuhan. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih menyampaikan selamat tahun baru 2022. Selamat memasuki tahun baru dengan penuh harapan bahwa Tuhan akan memberikan pemulihan untuk Indonesia dan kita semua. Di awal tahun ini, kita akan bersama-sama mengikuti kebaktian Minggu live streaming. Ada beberapa informasi yang perlu disampaikan sebagai berikut. Perjamuan Kudus live streaming partisipatif. Dalam kebaktian Minggu tanggal 2 Januari 2022 pukul 9 pagi, Majelis Jemaat akan menyelenggarakan sakramen Perjamuan Kudus live streaming partisipatif bagi umat dan simpatisan yang sudah dibaptis dan mengaku percaya atau sidi. Kami mengundang seluruh umat untuk mengikutinya dalam momen dan waktu bersamaan di rumah masing-masing. Kami mohon umat menyiapkan roti dan anggur atau media lainnya seperti air, teh putih, dan teh. Bagi umat yang tidak dapat mengikuti kebaktian Perjamuan Kudus live streaming partisipatif pada pukul 9 pagi, dapat mengikuti penayangan ulang kebaktian Minggu pada pukul 5 sore tanpa Perjamuan Kudus. Kebaktian Minggu onsite. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih berencana memulai kembali kebaktian umum secara hybrid, onsite dan live streaming melalui kanal YouTube GKI Kayu Putih yang akan dimulai pada tanggal 9 Januari 2022 dan hanya dilakukan satu kali kebaktian, yaitu pada pukul 9 pagi. Untuk dapat hadir di dalam kebaktian umum secara tatap muka, saudara dapat menghubungi pengurus komunitas wilayah untuk masuk dalam daftar peserta yang hadir. Dan setiap komunitas wilayah diperkenankan mengikut sertakan anggotanya sebanyak 16 orang per sekali kebaktian. Informasi selengkapnya dapat dibaca pada Warta Jemaat tanggal 26 Desember dan 2 Januari di halaman 16. Mari bersama kita doakan agar rencana ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Persembahan Natal. Saudara, di saat kita sudah menapaki tahun yang baru, tahun 2022, masih dirasakan bahwa Allah telah banyak memberi umatnya dengan berkat-berkat yang berlimpah selama tahun 2021. Bagi umat yang belum menyampaikan persembahan Natal, silakan mentransfer ke rekening virtual GKI Kayu Putih nomor 5276107 atau rekening GKI Kayu Putih lainnya. Aksi Kasih Natal. Panitia Natal 2021 bersama Bidang Oikmas GKI Kayu Putih masih melakukan penggalangan dana untuk pembangunan saluran air bersih di Desa Temakung, Bali. Apa yang bisa kita lakukan bersama? Mari kita simak tayangan berikut ini.
Berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Minggu 26 Desember 2021 di Jakarta. Almarhumah Kristiana Purwadi dalam usia 78 tahun. Komunitas Wilayah Kesabaran. Almarhumah adalah istri dari almarhum Risandi Hidayat. Jenazah telah dikremasi pada hari Selasa, 28 Desember 2021 di Krematorium Oasis Lestari, Tangerang. Telah meninggal dunia pada hari Kamis, 30 Desember 2021 di Malang. Almarhum Jen Pedro Henley Kindangen dalam usia 77 tahun. Komunitas Wilayah Kesetiaan. Almarhum adalah suami dari almarhumah Sonya Marike Kindangen Umboh, ayah dari saudari Firna Kindangen. Jenazah telah dimakamkan pada hari Sabtu, 1 Januari 2022 di TPU Sukun, Malang, Jawa Timur. Bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan, kami mendoakan kiranya Tuhan sebagai sumber penghiburan akan memberikan kekuatan dan penghiburan. Persembahan. Dalam kebaktian minggu ini, tidak akan diedarkan kantong persembahan. Namun persembahan dapat dilakukan secara non-tunai dengan mempergunakan cara pembayaran digital. Di setiap bangku telah terpasang barcode yang dapat di-scan saat liturgi persembahan dilakukan. Bagi umat yang sudah menyiapkan secara tunai dalam amplop, dapat memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang disediakan pada pintu keluar saat selesai ibadah dan akan meninggalkan ruangan. Bagi umat yang memerlukan bantuan pelayanan, dapat menghubungi sekretariat gereja pada jam kerja hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 9 pagi sampai pukul 4 sore. Umat yang dikasihi Allah, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk memulai kebaktian di hari ini. Mari, dengan berdiri, kita akan memulai kebaktian pada hari ini dengan pujian dari Kidung Jemaat 1. Haleluya, pujilah. Bapa
kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dipersilakan duduk. Umat yang terkasih, di dalam perjalanan iman kita menyadari bahwa kita bertumbuh bukan hanya dari pengajaran atau pemahaman dogmatis. Kita juga belajar beriman lebih dalam melalui kesaksian dan juga pengalaman iman yang diceritakan oleh orang-orang di sekitar kita, di keluarga kita, dan juga di dalam komunitas iman kita. Bahkan Injil Tuhan Yesus Kristus pun bisa tersebar sampai saat ini karena para murid Yesus bersaksi. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, mari bersaksi. Bersaksi menjadi satu panggilan bagi kita, umat percaya. Sebagaimana di dalam Matius 5 ayat 16 dituliskan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Umat yang terkasih, pada saat ini marilah di dalam kerendahan hati kita datang kepada Tuhan untuk mengakui dan menyesali dosa-dosa kita. Kita masuk di dalam doa pribadi. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami, pada saat ini kami datang mengakui segala salah, dosa kami. Ampuni kami ya Tuhan.
Jikalau sebagai umat yang percaya, kadangkala kami tidak sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Ketika kami dipanggil untuk bersaksi, seringkali kami diam karena kami mencari kenyamanan. Ampuni juga Tuhan ketika kami memberitakan firman Tuhan, kami menyaksikan teladan Tuhan, tetapi di dalam hati kami mencuri kemuliaan Tuhan. Ampuni kami jikalau apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan mendukakan hati Tuhan, juga menyakiti hati sesama kami. Dengan segala kerendahan hati kami memohon agar kuasa darah-Mu yang kudus yang membasuh kami bersih. Mampukan kami ya Tuhan untuk hidup di dalam anugerah-Mu. Amin. Bagi kita yang telah mengakui dosa-dosa kita dengan segala kerendahan hati, marilah kita hidup di dalam anugerah pengampunannya. Dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari 2 Tesalonika 2 ayat 16 sampai 17. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu di dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus ku terang.
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, persembahan pujian melalui video virtual choir SBI akan kita saksikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang dengan rasa syukur di dalam hati kami, karena kami masih boleh bertahan hingga pada hari ini. Dan kami juga masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami pun bersyukur ya Tuhan, ketika di dalam kehidupan tiap kami masing-masing, Tuhan masih memperkenankan kami untuk menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami. Dan sungguh kami menyadari ya Tuhan, bahwa terang yang kami pancarkan itu adalah terang yang berasal daripada Tuhan. Sehingga pada hari ini kami memerlukan tuntunan Tuhan. Kami hendak membaca dan juga mendengarkan serta merenungkan firman-Mu. Biarlah semuanya itu boleh menjadi terang dan juga suluh bagi kehidupan kami. Dan Kau juga yang akan menggunakan, memakai hamba-Mu dengan segala keterbatasannya. Biarlah apa yang Ia katakan semuanya berasal daripada Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18.
Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia telah dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya serta memeliharanya melalui sikap kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Selamat pagi, Shalom. Selamat tahun baru. Saya ucapkan buat kita semua, mudah-mudahan di tahun yang baru ini ada banyak sukacita, ada banyak hal-hal yang baik, dan juga kita bisa menjalani keseharian dan juga pelayanan kita dengan senantiasa bergembira. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan Bapak Ibu mau bepergian ke satu tempat, ke kota lain misalnya, dan akan menyewa penginapan, apa yang akan Bapak Ibu sekalian lakukan sebelum menyewa penginapan? Pasti memilih ya, karena kalau belum dipilih kita nggak tahu mau sewa yang mana. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya Anda memilih penginapan yang akan Anda tentukan, yang akan Anda bersama dengan keluarga tinggali? Mungkin udah lupa karena udah saking lamanya pandemi, jadi udah nggak pernah jalan-jalan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biasanya kalau misalkan kita mau bepergian ke satu tempat, mencari tempat penginapan, atau mau mencari makanan apa yang enak, zaman sekarang kan udah ada Google ya. Selain dengar-dengar kata orang, kita bisa cari di Google, makanan apa yang enak di Bandung. Terus nanti Google akan menunjukkan deretan makanan-makanan yang reviewnya paling bagus. Demikian juga dengan tempat penginapan. Bisa jadi kalau kita tipe yang suka mencari penginapan yang baru gitu ya, kita kemudian cari di Google dan kita lihat mana review yang paling bagus.
Kalau misalkan kita melihat ada tempat makan atau tempat penginapan reviewnya bintangnya dari 5 bintang cuman ada 2 bintang, barangkali kita nggak akan memilih tempat tersebut. Atau misalkan bintangnya 4 tapi ada yang komen penjaganya tidak ramah, kamarnya kotor, kamar mandinya bau, pasti kita nggak akan memilih tempat tersebut. Betul ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mau mengikuti sesuatu, ketika kita mau melakukan sesuatu, memilih sesuatu, secara wajar, secara normal kita pasti akan mencari yang terbaik. Kita pasti akan melihat pengalaman-pengalaman orang yang pernah sebelumnya berada di tempat itu atau mencicipi makanan tertentu, sehingga ketika kita mencoba atau kita menginap atau kita makan makanan yang kita cari, kita tidak menyesal. Betul ya? Dan biasanya zaman sekarang review itu lebih kredibel daripada iklan yang dipasang oleh katakanlah restoran tertentu. Restoran bisa gitu ya pasang iklan di sini ada makanan, ada seafood paling enak se-Jakarta. Tapi kalau reviewnya jelek, ternyata nggak enak, kita nggak bakal pilih kan. Zaman sekarang review testimoni orang, cerita-cerita pengalaman dari orang-orang yang pernah mengalami itu akan lebih kuat pengaruhnya daripada kita membaca sesuatu yang memang disajikan begitu saja. Ini sama Bapak Ibu seperti orang nonton bioskop itu bisa 2 jam ya. Tapi kalau saya khotbah 2 jam, apakah Bapak Ibu akan tetap bertahan di sini? Mungkin tetap bertahan karena habis ini perjamuan kudus begitu ya. Tetapi kita bisa melihat bahwa ketika seseorang mendengarkan cerita, ketika seseorang melihat pengalaman orang lain, ketika seseorang mendengarkan apa yang menjadi sesuatu yang relate dengan kehidupan mereka, itu akan memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan kita diberitahu tentang informasi tertentu A, B, C, D, E gitu ya. Dan juga itu terasa juga gitu ya kalau misalkan kita ngobrol sama teman kita kalau misalnya dikasih tahu kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus begitu, mungkin kita nggak langsung percaya. Misalkan kita sakit gitu ya, terus kita dibilang kamu harus minum obat antibiotik, harus minum obat ini, obat itu. Beda ceritanya kalau orang yang memberikan rekomendasi kepada kita pernah mengalami sakit yang sama. Dulu saya sakit, saya minum obat ini dan saya bisa sembuh. Dulu saya sakit, saya minum obat ini tapi ternyata nggak cocok. Itu akan lebih membuat kita ingin mencoba. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini ketika kita bersama-sama merenungkan sebuah tema, mari bersaksi, kita melihat bahwa betapa powerful kesaksian di dalam pertumbuhan iman kita. Bayangkan kalau di komunitas kita cuma dikasih khotbah, kita cuma mendapatkan katekisasi tanpa ada sharing pengalaman dari teman-teman seiman kita. Barangkali kita kemudian berandai-andai seperti apa kehidupan iman yang sesungguhnya itu. Dan pada hari ini kita mau melihat juga kalau kita di dalam kehidupan keluarga, beda ceritanya orang tua kita atau misalkan kita memberitahu kepada anak-anak kita, kamu harus belajar, kamu harus begini, kamu harus begitu, dengan kita menceritakan bagaimana kita dulu, menceritakan kita bangkit dari kejatuhan, bangkit dari kegagalan, itu akan memiliki dampak yang berbeda. Saya ingat Bapak Ibu waktu saya kecil, ini pengalaman yang gak pernah saya lupakan gitu ya. Suatu kali saya mau pergi ke sekolah, saya masih SMP pada saat itu dan kalau ke sekolah biasanya saya bawa tas ransel isi buku-buku, sama satunya lagi adalah tas bekal, isinya bekal makanan. Setiap hari saya selalu dibawain bekal gitu ya dari rumah. Suatu ketika saya pergi ke sekolah, yang saya bawa tas bekal Bapak Ibu, tas sekolah nggak saya bawa. Emang nafsu makan sangat tinggi ya Bapak Ibu ya. Kemudian sampai sekolah saya bingung, tas sekolah saya di mana? Akhirnya saya langsung buru-buru menelepon ke rumah minta tolong ada yang nganterin tas sekolah saya ke sekolah. Kemudian ketika saya pulang sekolah, saya dijemputlah oleh ayah saya. Saya dijemput oleh ayah saya, terus saya bilang, "Papi, tadi aku ke sekolah lupa bawa tas." Nah,
Biasanya kalau misalnya direspon kalau respon pada umumnya mungkin bilang, makanya kamu yang bener dong, besok-besok dicek lagi, jangan ditinggalin di dalam kamar, langsung dibawa di dekat pintu keluar, biar sekarang bla bla bla. Tapi bapak saya diem aja, Bapak Ibu. Kemudian dia tiba-tiba bercerita, pada suatu hari ada seorang polisi yang lagi kejar maling. Saya waktu itu nggak ngerti, saya pikir saya nggak didengerin gitu ya. Oh mungkin cerita saya kurang penting. Bapak saya bercerita suatu ketika ada polisi yang sedang mengejar maling. Dan ketika maling itu dikejar, kemudian sampailah di sebuah jalan buntu, maling itu langsung gelisah. Kemudian saya bertanya, wah berarti ketangkep dong malingnya? Nggak ketangkep. Loh kenapa? Soalnya pas udah nyampe di jalan buntu, malingnya nggak bisa lompat, pak polisinya nyari-nyari borgol nggak ada, akhirnya malingnya lari lagi. Ya sayang banget ya, waktu itu saya bilang kayak gitu. Lalu ayah saya mengatakan, kalau polisi bawa borgol, kalau anak sekolah bawa tas ke sekolah. Nah Bapak Ibu, sampai sekarang saya nggak pernah bisa lupa bagaimana pengalaman itu sungguh sangat mempengaruhi kehidupan saya. Dan bahkan ketika saya jadi pendeta pun saya berpikir juga, apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang pendeta di rumah, apa yang harus saya lakukan sebagai peran-peran yang lainnya begitu ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hidup di dalam sebuah relasi dan kita mengisi relasi kita dengan menguasai orang lain, dengan mendominasi orang lain, dan kita merasa lebih tahu daripada orang lain, barangkali relasi itu akan menjadi sebuah relasi yang dingin. Barangkali itu akan menjadi sebuah relasi yang tidak hangat. Lain ceritanya jikalau di dalam sebuah relasi, di sana ada berbagi pengalaman, di sana ada berbagi kekuatan, dan lain sebagainya. Begitu besar pengaruh cerita, begitu besar pengaruh kesaksian, pengalaman mempengaruhi kehidupan orang lain. Itulah kenapa pada hari ini kita diajak untuk bersaksi. Yohanes Pembaptis pada saat itu juga dipakai oleh Tuhan untuk bersaksi. Kalau tidak ada Yohanes Pembaptis, siapa yang akan mempersiapkan kedatangan Tuhan? Jikalau tidak ada Yohanes Pembaptis, akan sulit untuk memberitakan juga, untuk menyaksikan juga bahwa anak Allah sedang datang ke dunia. Kenapa Yohanes Pembaptis dipilih oleh Tuhan? Karena kesaksian, bersaksi itu menjadi satu hal yang begitu penting. Ia diminta untuk mempersaksikan terang itu dan juga menceritakan apa yang ia lihat ketika ia membaptis Tuhan Yesus. Ia diminta untuk mempersaksikan itu kepada banyak orang. Kenapa? Karena sebuah kesaksian memiliki nilai dan dampak yang begitu besar. Nah, persoalannya nih Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang di dalam budaya kita gitu ya, kadang-kadang bersaksi itu bukan sesuatu hal yang mudah gitu ya. Misalkan di dalam persekutuan-persekutuan kita, kalau misalnya tiba-tiba ditanya apakah ada yang mau bersaksi, atau di sini saya bertanya Bapak Ibu, apakah ada yang mau bersaksi? Barangkali semua akan menunduk begitu ya. Karena memang di dalam budaya kita kadangkala bersaksi itu menjadi satu hal yang membuat kita banyak berpikir, aduh apakah cerita kita ini cukup qualified ya untuk menjadi sebuah kesaksian. Kayaknya hidup saya biasa-biasa aja. Kayaknya apa yang saya rasa ini adalah berkat Tuhan, mungkin ini kurang penting untuk didengarkan oleh orang lain. Bahkan kadangkala kita punya tipikal kesaksian yang menginspirasi. Artinya seperti ini, kadangkala seperti cerita-cerita motivasi begitu ya. Biasanya cerita motivasi itu kan ada orang yang susah kemudian jadi sukses. Ada orang yang misalkan sakit parah kemudian sembuh. Itu menjadi kesaksian yang sering kita dengar. Tapi kadangkala kemudian itu bisa juga membuat kita jadi minder gitu ya. Kayaknya saya nggak punya deh pengalaman-pengalaman yang seperti itu, yang spektakuler, sebuah pengalaman-pengalaman yang bisa dilihat oleh orang lain sebagai sesuatu yang menakjubkan. Padahal Bapak Ibu, bersaksi itu sesimpel kita menceritakan apa yang kita alami, sesimpel menceritakan apa yang kita lihat. Ada
kesaksian-kesaksian yang begitu menginspirasi banyak orang. Ada kesaksian-kesaksian yang mengandung sebuah keajaiban, mujizat yang luar biasa yang menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan. Tetapi bukan berarti kemudian kehidupan kita yang kita alami sehari-hari, di sana tidak ada kesaksian. Oleh karena itu hari ini kita mau belajar bagaimana caranya agar kita bisa menjadi orang-orang yang juga senantiasa bersaksi. Di dalam Yohanes pasal 1, di situ dituliskan tentang terang yang datang ke dunia. Di situ dituliskan tentang bagaimana terang itu memberikan kehidupan, dan juga dituliskan bahwa ada orang-orang yang menerima, ada orang-orang yang menolak. Tentu saja Bapak Ibu, ketika ada orang-orang yang menolak kedatangan terang, dia akan menjadi sulit untuk bersaksi. Tetapi dikatakan di dalam ayat yang ke-8, ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberikan kesaksian tentang terang itu, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Kemudian di dalam ayat yang ke-12 dikatakan semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ketika kita menolak terang itu, kita akan sulit untuk melihat apa yang harus saya persaksikan. Tetapi ketika kita menerima kedatangan terang itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kehidupan kita yang sederhana, yang barangkali tidak terlihat menakjubkan, kita dimampukan untuk bisa bersaksi. Persoalannya kadang-kadang kita suka sulit untuk melihat, sulit untuk menerima terang dan juga berkat yang datang kepada kita. Suatu ketika Bapak Ibu, ini kayaknya kehidupan saya penuh dengan dalam tanda kutip kebodohan-kebodohan gitu. Ini kebodohan saya yang kesekian yang mau saya ceritakan. Saya menyetir mobil antar kota, cukup jauh perjalanannya bersama dengan seorang teman. Kemudian di siang hari itu saya nyetir sampai berjumpa malam. Dan ketika malam tiba, saya ngedumel. Teman saya agak-agak ngantuk-ngantuk dikit. Saya ngedumel karena saya ngerasa lampu jalan itu nggak terang. Atau bahkan saya waktu itu mengatakan, ini ada lampu jalannya apa enggak sih, kenapa gelap banget, ini bahaya banget. Cuman karena teman saya lagi ngantuk-ngantuk, jadi ya udah gitu. Gak lama kemudian saya ngomel lagi. Ini kenapa sih, makin keras ngomelnya. Ini kenapa sih lampu jalan nggak kelihatan nih, gelap, ini bisa nabrak segala macam. Kemudian teman saya bangun dan nengok kepada saya, dia bilang, ya iyalah gelap, itu kacamata hitam dilepas dulu. Ternyata saya masih pakai kacamata hitam Bapak Ibu sekalian. Dari siang saya nyetir sampai malam, saya nggak sadar kalau saya itu pakai kacamata hitam karena siangnya terik. Dan ternyata ketika saya buka, lampu jalannya berfungsi. Saya jadi udah seujon nih sama orang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kadang kita nggak bisa menerima terang itu karena kita mungkin mengenakan kacamata-kacamata kita. Entah kita terlalu sibuk dengan urusan-urusan pekerjaan kita yang menyita waktu kita sehingga kita nggak punya waktu untuk merefleksikan kebaikan Tuhan. Atau kadangkala kita memiliki begitu banyak rencana-rencana yang mau kita kerjakan sehingga kita tidak lagi berdoa kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan untuk dituntun di dalam kehidupan kita. Ketika kita mau bersaksi Bapak Ibu, kita perlu menerima kedatangan terang yang datang di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan, mengisi hati kita sehingga kita bisa melihat bahwa detik demi detik, hari demi hari, ada Tuhan yang hadir memberikan berkat dan juga penyertaannya. Ada Tuhan yang hadir memberikan apa yang kita perlukan. Ada Tuhan yang hadir yang menyapa kita melalui hal-hal kecil di sekitar kita. Dan itulah yang harus kita persaksikan. Kita katakan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita katakan kepada anggota keluarga kita sehingga di rumah kita bukan hanya berbicara dengan tensi tinggi begitu, tapi ada waktu-waktu juga di mana setiap keluarga bisa bersyukur bersama-sama, mensyukuri apa yang terjadi di dalam kehidupan, mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada keluarga. Momen akhir tahun kemarin dan juga tahun baru yang kita jalankan merupakan momen yang tepat
buat kita dan juga keluarga kita untuk sama-sama sharing, sama-sama bersaksi, sama-sama memperlihatkan kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Meskipun barangkali belum sepenuhnya 100% kita dalam keadaan yang baik, kita mungkin masih merasa kehidupan kita belum sesuai dengan standar yang sudah kita tetapkan, tetapi kehidupan iman bukan bicara soal itu. Kehidupan iman bukan berbicara soal kita, tetapi berbicara soal Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Di dalam bacaan kita pun dikatakan bahwa Yohanes bukan terang itu, tetapi ia mempersaksikan terang yang sesungguhnya. Artinya apa? Artinya kehidupan kita juga bukan tentang diri kita. Kalau kita berpikir, aduh nanti kalau misalnya saya bersaksi menceritakan pengalaman, saya dikira sombong. Itu kan balik jadi ke saya lagi gitu ya. Atau mungkin cerita saya nggak terlalu bagus untuk diceritakan, baliknya ke kita lagi. Apakah tujuan kita adalah agar cerita kita bagus gitu ya? Tetapi kita melihat bahwa kesaksian itu bicara tentang Tuhan kok. Sekalipun kita masih ada dalam situasi yang nggak baik, tapi kita bisa menceritakan betapa Tuhan itu baik. Sekalipun kita mungkin berceritanya juga tidak secara utuh begitu ya, atau kita bukan seorang pencerita yang baik, tetapi yang kita saksikan adalah Tuhan, Sang Terang yang baik. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diajak untuk bersaksi. Bersaksi kepada keluarga kita, bersaksi kepada sahabat-sahabat kita yang tengah memerlukan kekuatan, sehingga terang yang sesungguhnya itu betul-betul hidup di dalam komunitas kita, di dalam relasi kita bersama-sama dengan Tuhan dan juga sesama. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat yang terkasih, mari kembali kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kekal, Allah yang memelihara kehidupan kami, sungguh kami mensyukuri untuk setiap berkat yang boleh kami rasakan. Ketika kami berada di dalam kesusahan, ketika kami berada di dalam pergumulan, tetapi Tuhan, Engkau memegang tangan kami, sehingga sampai pada saat ini kami masih boleh bertahan. Ya Bapa, biarlah apa yang sudah kami terima daripada-Mu, semuanya itu boleh menjadi bekal bagi kami untuk mempersaksikan kebaikan-Mu. Jadikanlah kami ya Tuhan, pelita-pelita Tuhan, yang mampu untuk membawa terang Tuhan, meskipun hanya di dalam komunitas kami, di dalam lingkaran kami, tetapi biarlah itu boleh menyenangkan hati Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, pada saat ini kami hendak berdoa untuk setiap umat yang pada saat ini mengalami pergumulan dan juga persoalan, khususnya mereka yang terdampak pandemi COVID-19 yang sampai pada saat ini masih berlangsung. Ya Tuhan, kiranya Engkau hadir di dalam pergumulan dan persoalan mereka, mampukan mereka untuk melihat apa yang mereka punya, mampukan mereka untuk melihat kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan, mampukan mereka untuk bisa melangkah di dalam kasih dan juga anugerah Tuhan. Dan biarlah Tuhan untuk setiap jawaban, untuk setiap jalan keluar, Tuhan yang akan tuntun mereka, sehingga apa yang mereka pilih semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami pun berdoa
pada saat ini bagi pemimpin bangsa kami, baik itu pemerintahan pusat maupun di daerah, Engkau berikan mereka hikmat ya Tuhan ketika mereka harus mengemban tugas dan juga memimpin warga masyarakat. Biarlah apa yang mereka tentukan sebagai sebuah kebijakan, itu juga dilandaskan dengan kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan. Dan juga ketika mereka harus melaksanakan apa yang menjadi tugas-tugas mereka, biarlah mereka pun melaksanakannya dengan kasih dan tanggung jawab. Kami pun berdoa ya Tuhan pada saat ini untuk setiap kami yang tinggal di tempat kami masing-masing. Engkau juga yang akan mampukan kami ya Tuhan untuk membawa damai bagi orang-orang di sekitar kami. Tolong kami agar kami juga bisa menjaga kesehatan kami dan orang-orang yang ada di sekitar kami, mematuhi protokol kesehatan, dan biarlah segala sesuatu yang harus dijalani di dalam aktivitas dan pekerjaan, semuanya itu dapat dilakukan dengan baik dan Engkau jauhkan dari segala virus dan sakit penyakit. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang sedang sakit di dalam kelemahan tubuh mereka ya Bapa. Biarlah ada kekuatan dari Tuhan yang bisa mereka rasakan. Di dalam pergumulan mereka, Engkau yang akan menjadi teman, dan biarlah obat-obatan yang mereka konsumsi, makanan yang masuk ke dalam tubuh mereka, dan juga waktu-waktu istirahat yang harus mereka jalankan, semuanya itu boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, sehingga mereka bisa pulih kembali. Ya Bapa, kami pun berdoa untuk keluarga yang mendampingi. Biarlah mereka pun dapat Engkau pakai untuk menghadirkan kasih Tuhan, sehingga masa-masa sulit di dalam kelemahan tubuh ini pun boleh dilalui dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang berduka ya Bapa, karena kehilangan anggota keluarga terkasih. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau yang akan menolong mereka. Kami percaya Engkau yang akan menguatkan mereka. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan menghadirkan segala penghiburan sesuai dengan apa yang mereka perlukan. Dan biarlah Tuhan mereka pun dapat melihat Tuhan yang menolong dan juga membimbing kehidupan mereka. Kami berdoa untuk setiap orang tua yang bergumul untuk bertanggung jawab terhadap keluarga mereka, terhadap anak-anak mereka, orang tua yang membimbing anak-anak. Biarlah Tuhan Engkau juga yang akan berikan kasih, Engkau berikan kegembiraan, Engkau berikan sukacita, Engkau berikan kebijaksanaan, sehingga apa yang mereka perbuat, apa yang mereka katakan, semuanya itu boleh berasal dari Tuhan. Juga orang tua yang harus berjuang sendirian, mereka yang single parent, Tuhan di dalam pergumulan mereka, kami percaya Tuhan tidak membiarkan mereka sendiri. Tuhan cukupkan setiap kebutuhan-kebutuhan mereka, dan Tuhan kuatkan, Kau yang akan lindungi, sehingga di dalam orang tua yang single parent ini mereka juga bisa mendidik anak-anak mereka dengan baik, dan mereka pun tidak merasa kesepian karena Tuhan beserta dengan mereka. Ya Tuhan, pada saat ini kami pun berdoa bagi kebaktian onsite yang sedang kami galakkan ya Tuhan. Kami berdoa agar ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, tidak membawa bahaya bagi kami, tetapi ini semua boleh menjadi berkat bagi kami yang datang, bagi kami yang mengikuti, dan juga Tuhan biarlah hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Ya Bapa di dalam surga, inilah doa kami. Kami menyadari bahwa banyak hal yang tidak sempurna, tetapi kami percaya bahwa Tuhan Engkau yang akan menjadikan kehendak-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saat ini kita diajak untuk memberikan persembahan atas berkat dan pemeliharaan Tuhan bagi hidup kita. Ayat yang menjadi dasar persembahan syukur terambil dari Mazmur 145 ayat 15-16 yang berbunyi demikian. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya.
Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Umat dapat memberikan persembahan melalui transfer, scan, QRIS, atau secara tunai melalui kotak persembahan yang telah disediakan di depan dan belakang ruang ibadah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami boleh mengucap syukur pada minggu pertama di tahun 2022 ini, kami boleh datang dan bersekutu untuk mengucap syukur ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami boleh berkenan untuk membawa persembahan syukur kami. Kiranya agar persembahan syukur ini boleh dapat digunakan untuk kebesaran kerajaan-Mu dan juga dipergunakan untuk orang-orang yang sangat membutuhkannya. Berkati semua yang telah memberikan persembahan syukur ini dan juga untuk semua majelis jemaat yang akan mengelola ini agar dapat semua demi kebaikan atas kebesaran nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah bersekutu dan berdoa. Terima kasih. Amin. Umat yang terkasih, marilah kita melanjutkan kehidupan kita dengan semangat untuk bersaksi, menceritakan kemuliaan Tuhan yang bekerja di tengah kelemahan, bahkan kegagalan kita, sehingga semakin banyak orang melihat kemuliaan Tuhan dan semakin mengenali tuntunannya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, Kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Kebaktian Minggu telah usai. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.